Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap individu. Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga berdampak positif bagi kelestarian alam dan kehidupan makhluk lain di sekitar kita. Salah satu alasan utama mengapa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah untuk menjaga kesehatan. Lingkungan yang kotor dan tidak terjaga dapat menjadi sarang penyakit dan bakteri yang berbahaya. Sampah-sampah yang berserakan di sekitar dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan hewan pengganggu lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A akan menampilkan drama dengan judul Sehat Itu Amanah dalam menerapkan pembelajaran berbasis Project Based Learning. Saya Karen Rahma Audina dengan NIM G1D1240013 berperan sebagai Karen, yaitu pemuda yang awalnya kurang peduli pada lingkungan sekitar. Saya Asyukesha Pratika dengan NIM G1D1240015. Saya berperan sebagai Kesha, remaja aktif yang terlibat dalam kegiatan sosial khususnya di bidang kesehatan lingkungan. Saya Renandita Fonawirani Putri dengan NIM D1D1240012 berperan sebagai Dita, yaitu mahasiswa kesehatan masyarakat yang baru pulang dari kota yang ingin mengimplementasikan ilmunya di kampung halaman. Saya Sahratu Jumaria dengan NIM D1D1240011. Saya berperan sebagai ustazah, ulama yang bijak yang dihormati oleh warga. Saya Tiarani Sari dengan NIM G1D1240014. Di sini saya berperan sebagai ibu rumah tangga yang peduli pada kesehatan keluarganya dan masyarakat sekitar. Saksikan video kami ya! Balai desa dipenuhi oleh warga kampung yang berkumpul untuk mendengarkan ceramah dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk memperkuat silaturahmi dan menambah ilmu. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kebersihan dan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi coba lihat lingkungan sekitar kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Benar Ustazah, lingkungan kita masih kotor, banyak yang membuang sampah sembarangan, anak-anak sering sakit, dan seringkali kita lupa bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Ustazah, saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, saya melihat banyak kasus penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan hanya menjaga kebersihan. Contohnya penyakit diare, demam berdarah, bahkan penyakit pernafasan yang seringkali terjadi di lingkungan kotor. Hal ini bisa dihindari jika kita sadar akan pentingnya kebersihan. Masya Allah Dita, ilmu yang kamu pelajari itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Sebagai bagian dari umat Islam, ilmu kesehatan juga sangat penting. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mencegah sebelum datang sakit, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 165. Ustazah, banyak di antara kita yang belum paham bagaimana cara menjaga kebersihan dengan benar. Bisa tidak kita adakan program penyuluhan atau kegiatan gotong royong untuk membersihkan kampung halaman? Itu ide yang sangat baik, Desa. Mungkin kita bisa mulai dari lingkungan sekitar masjid, menyebar ke rumah-rumah warga. Namun ingat, kegiatan ini bukan hanya untuk sementara, tapi harus membiasakan kebersihan dalam keseharian, sebab itu adalah sebagian dari iman kita. Sore hari di kampung, Karen berjalan sambil melihat sekeliling. Di pinggir jalan ada tumpukan sampah yang berserakan, namun Karen hanya lewat begitu saja tanpa rasa peduli.
Sampah lagi, orang kampung ini memang tidak bisa tertib. Lagi pula bukan urusanku juga sih. Iya Bu Tiara, ada apa? Kamu lihat sampah di sini kan? Mengapa kamu tidak mencoba membersihkan atau tidak setidaknya dipindahkan ke tempat sampah? Ah Bu Tiara, lagi pula itu kan hanya sampah kecil. Nanti juga pasti ada orang yang akan membersihkannya. Tapi Karen, kalau semua orang berpikiran seperti itu, siapa lagi yang akan bertanggung jawab? Dalam Islam, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk membuang sampah. Allah menyukai ketulusan dan kebersihan dalam menjaga lingkungan. Iya, saya tahu Bu. Tapi ya kadang malas saja. Lagi pula lingkungan ini kan memang sudah kotor dari dulu. Tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh bagaimana menjaga kebersihan. Kalau kamu peduli, orang lain akan mengikuti. Ini soal tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Menjaga lingkungan adalah amanah dari Allah. Baiklah Bu, saya akan pikir-pikir lagi soal itu. Suatu hari di masjid kampung, warga berkumpul lagi setelah seminggu sejak mendengarkan ceramah dari ustazah. Ustazah memimpin pertemuan bersama Dita dan juga Keisha. Mereka sedang merencanakan aksi gotong royong untuk membersihkan kampung. Terima kasih sudah datang kembali semuanya. Hari ini kita akan mulai dari hal terkecil yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membersihkan masjid dan jalan-jalan utama di kampung. Kami sudah mempersiapkan alat-alat, jadi kita bisa mulai bekerja sekarang. Kita akan memberikan edukasi sederhana mengenai kebersihan lingkungan, terutama bagaimana sampah menjadi sumber penyakit. Banyak warga yang belum paham betul mengenai hal ini, jadi kita harus membantu mereka. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa setiap tindakan adalah bagian dari amal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya lingkungan kita bersih, tapi juga menjalankan perintah dari Allah SWT. Mari kita niatkan kegiatan ini sebagai amal ibadah. Insya Allah akan membawa berkah. Wah Karen, kamu datang juga. Senang sekali melihatmu bergabung. Ya, setelah saya pikir-pikir, Bu Tiara juga benar. Kalau saya tidak mulai peduli dari diri sendiri, siapa lagi yang akan peduli pada lingkungan ini? Masya Allah, bagus sekali Karen. Kita semua harus memulai dari diri kita sendiri. Iya, Keisha. Selang beberapa menit kemudian, mereka mulai membersihkan halaman masjid dan juga jalan-jalan sekitar. Suasana kerjasama dan gotong royong sangat terlihat jelas. Setelah beberapa jam bekerja, kampung terlihat lebih bersih. Dita dan Keisha mulai mengumpulkan warga untuk sesi edukasi tentang kesehatan dan juga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, setelah kita bekerja sama untuk membersihkan kampung ini, saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana menjaga kebersihan dapat mencegah penyakit. Salah satu contohnya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti.
Nyamuk ini berkembang biak pada genangan air bersih. Oleh karena itu, kita harus memastikan tidak ada tempat untuk mereka bersarang. Selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kita juga harus menjaga kebersihan air. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan kolera. Maka dari itu, penting bagi kita menjaga kebersihan sumur dan sumber air bersih dari kotoran dan sampah. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan, itu langkah kecil yang bisa mencegah banyak penyakit. Anak-anak saya dulu sering sakit perut dan diare karena mereka suka jajan sembarangan tanpa mencuci tangan. Sejak saya mulai mendisiplinkan mereka untuk selalu mencuci tangan dan memastikan makanan mereka bersih, alhamdulillah sekarang anak saya jarang sakit. Itulah pentingnya usaha dan doa. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan. Karena tubuh kita adalah amanah dari Allah SWT. Kesehatan bukan hanya untuk menjaga tubuh yang kuat, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan yang bersih untuk orang lain. Bertanggung jawab bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita harus ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kebersihan adalah langkah pertama untuk mencegah penyakit. Selain mencuci tangan dan menjaga kebersihan, kita membiasakan menutup makanan dan minuman agar terhindar dari debu dan serangga. Dan juga membuang sampah pada tempatnya, karena sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang untuk penyakit. Saya lihat sekarang kalau lingkungan kita kotor, bukan hanya kita yang terganggu, tetapi juga dapat membahayakan orang lain. Oleh karena itu, saya pikir kita harus lebih sadar akan hal ini. Benar sekali Karen, inilah penerapan dari ajaran Islam. Kebersihan ini bukan hanya soal diri sendiri, tetapi ini soal tanggung jawab sosial. Dan ini juga terkait dengan tanggung jawab kita kepada Allah, karena Allah telah memberi kita bumi untuk dijaga. Beberapa minggu kemudian, lingkungan kampung pun terlihat lebih bersih dan sehat. Warga mulai peduli dengan kebersihan, dan anak-anak juga dilibatkan dalam kegiatan menjaga kebersihan kampung. Adegan ini berlangsung di rumah Bu Tiara, di mana mereka dan beberapa tetangga sedang mengobrol tentang perubahan yang terjadi di kampung. Alhamdulillah, saya lihat sekarang kampung kita jauh lebih bersih dibanding dulu. Anak-anak jadi lebih sehat dan warga mulai sadar bahwa menjaga kebersihan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Betul Bu, dulu saya pikir kebersihan itu urusan orang lain, tapi setelah mengikuti kegiatan gotong royong dan mendengar ceramah dari ustazah, saya sadar bahwa semua mempunyai tanggung jawab. Bahkan hal kecil sekalipun seperti membuang sampah pada tempatnya termasuk ibadah. Masya Allah Karen, perubahan yang kamu lakukan sangat berarti. Kalau kita semua berkontribusi, kampung kita akan menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Saya rasa ini juga bisa jadi contoh bagi kampung-kampung lain. Saya setuju, perubahan tidak bisa terjadi seketika. Yang penting kita konsisten. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah jihad kita. Dalam Islam, kita dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan masyarakat. Tidak hanya soal membersihkan lingkungan fisik, tetapi juga hati kita, agar selalu bersih dari kemalasan dan rasa tidak peduli. Kalian semua sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini baru permulaan. Seperti yang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Dan juga orang-orang yang mengikutinya. Apa yang kalian bawa di sini akan membawa berkah, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga generasi yang akan datang. Ustazah, saya sangat merasa bersyukur melihat perubahan ini, tapi bagaimana kita bisa menjaga semangat ini agar tidak luntur seiring waktu? Sangat bagus Bu Tiara, pertanyaan yang sangat penting. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain, saling memberi contoh. Dan yang lebih penting lagi, kita harus melibatkan anak-anak kita sejak dini. Jika mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa kebersihan lingkungan adalah sebagian dari iman,
Insya Allah mereka akan menjadi generasi yang lebih baik. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga kita bisa kompak lagi ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sore di halaman masjid. Keisha dan Dita duduk di bangku dekat taman masjid setelah kegiatan gotong royong selesai. Dita, aku baru menyadari kalau kebersihan lingkungan memanglah bukan hal yang kecil. Tadinya aku pikir asal kita menjaga kebersihan diri sendiri saja sudah cukup. Tapi ternyata lingkungan kita punya dampak yang besar juga ya. Benar Kesha, itulah sebabnya di jurusanku kita belajar tentang kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan tidak bisa dikecualikan dari kebersihan lingkungan. Yang aku suka, kampung kita mulai sadar, jadi nggak kerasa kerja ini sendirian. Betul juga, aku jadi ingin belajar lebih banyak tentang kesehatan lingkungan. Jika aku tahu caranya, aku bisa membantu orang lain untuk lebih peduli. Apalagi kegiatan ini dilakukan terus, pasti perubahan di kampung kita akan bertahan lama. Benar sekali Keisha, kamu punya tekad yang kuat dan itu yang membuat kampung kita menjadi lebih baik. Semoga semakin banyak yang berkontribusi. Kalau semua pemuda di kampung ini memiliki kesadaran seperti itu, dampaknya pasti besar. Sore hari, Tiara dan Karen duduk di teras rumah Tiara. Tiara mencoba memberi motivasi kepada Karen untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial. Karen, Ibu lihat kamu sudah mulai berubah, lebih peduli sama lingkungan, itu adalah hal yang baik. Tapi kamu juga bisa membantu mengajak teman-teman untuk ikut menjaga kebersihan. Sebenarnya sih aku agak sungkan Bu, soalnya aku sendiri baru saja sadar. Kalau harus mengajak yang lainnya, saya kurang yakin. Gak apa-apa Karen, justru perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri dan kamu sudah memulai. Sekecil apapun kontribusi, itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kadang-kadang cukup memberi contoh dan mengajak bicara baik-baik, orang lain akan tergerak dengan sendirinya. Kalau begitu, saya akan mulai mencobanya Bu. Saya akan memulainya dengan mengajak teman-teman yang biasanya berkumpul sore di lapangan. Saya akan mengajak mereka untuk mulai membersihkan lingkungan kita ini. Bagus sekali Karen, jika kamu konsisten, Ibu yakin kampung kita akan semakin bersih dan sehat. Ya, semoga ya Bu. Iya. Beberapa minggu kemudian setelah program gotong royong pertama, Ustazah mengumpulkan warga untuk memberikan pesan penutup. Warga yang hadir mendengarkan Ustazah dengan sangat antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat semangat kita semua, kampung ini sudah terlihat lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini bukan hanya sekedar gotong royong biasa, namun juga bentuk ibadah kita. Kebersihan sebagiannya berasal dari iman. Dan ketika kita melakukannya dengan niat yang tulus, insya Allah Allah akan memberi keberkahan. Semoga kita bisa terus menjalani program ini dan menjadikan budaya. Ustazah benar, perubahan kecil yang kita lakukan berdampak besar pada kesehatan kampung kita. Kalau kita terus menjaga kebersihan lingkungan, insya Allah generasi berikutnya akan merasakan manfaatnya. Masya Allah, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan ini. Ingatlah selalu bahwa Allah mencintai keindahan dan kebersihan. Semoga usaha kita ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Kita tidak boleh berhenti di sini saja. Aku yakin kalau kita semua konsisten, kebersihan akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kampung ini. Masya
Insya Allah, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini ingatlah selalu bahwa Allah mencintai keindahan dan kebersihan. Semoga usaha kita ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Insya Allah Ustazah, saya merasa lebih baik setelah mengikuti kegiatan gotong royong ini. Kegiatan ini juga mengajarkan kita pentingnya menjaga amanah Allah, yaitu berupa bumi yang bersih dan sehat. Saya sangat senang melihat semua orang punya semangat yang sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah kebersihan sebagian dari iman kami. Berikanlah kami kesehatan lahir dan batin, serta kekuatan untuk terus menjaga amanah-Mu. Amin. Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diajarkan dalam Islam, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Melalui kerjasama dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, warga kampung ini berhasil mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Mereka mengerti bahwa menjaga kebersihan tidak hanya soal menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga masyarakat luas. Dengan menjalankan ajaran Islam tentang kebersihan, mereka telah menunaikan amanah sebagai hamba Allah dan juga sebagai warga yang bertanggung jawab. Semoga kita semua bisa meneladani semangat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam drama yang berjudul Sehat Itu Amanah, yaitu kebersihan sebagai bagian dari iman. Hal ini mengacu pada hadis Rasulullah bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Menjaga kebersihan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Yang ketiga, dalam hal pencegahan penyakit. Nilai mengenai pentingnya menjaga kesehatan dengan kebersihan untuk mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, kerjasama dan juga gotong royong. Nilai persatuan dan kerjasama dalam Islam yang ditunjukkan melalui gotong royong dalam pembersihan lingkungan. Kelima, edukasi dan dakwah. Diimplementasikan dalam menyebarkan ilmu dan mengajarkan nilai-nilai Islam tentang kebersihan dan juga kesehatan. Melalui drama ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam Islam.